Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya karena konten ini kami tujukan kepada pemerintah Kabupaten Malang, mantan ASN yang masih punya aktivitas melanjutkan tupoksi saya waktu saya di Dinas Kominfo. Kenapa saya pakai dasi? Ya, karena konten ini mohon izin ya akan kami share ya, di Kabupaten Malang dan kami tujukan kepada Bupati Malang, ya, jadi Kepala Dinas Kominfo sama Kepala Dinas Pariwisata. Sebenarnya di kegiatan saya ini banyak mencakup tupoksi dari berbagai dinas. Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas UMKM, atau pemberdayaan masyarakat desa. Dan Satpol, Dishub, kepada yang terhormat dan yang kami sangat hormati Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Sanusi. Kami berterima kasih ya, kami kemarin bersilaturahim bersama Kepala Desa Sumber Keradenan, diterima dengan baik, dan alhamdulillah juga support beliaunya Bapak Bupati terhadap hubungan kami dengan Kepala Desa sangat luar biasa. Humble Bapak Bupati, beliaunya santai, responsif. Sekali lagi kami haturkan sangat terima kasih sekali ya kepada Bapak Bupati atas bantuannya dan suksesnya rencana kegiatan yang akan kami laksanakan tanggal 12 November ya, berupa lomba joget kreatif Banteng. Kami setelah pensiun ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat profil saya sebagai konsultan konsep membangun desa berbasis media sosial. Itu kami akan berbahas tentang KIM, kelompok informasi masyarakat. Sewaktu saya masih dinas ya, saya pernah menjadi pemodelan bagaimana KIM bisa memanfaatkan teknologi informasi ini secara maksimal. Waktu itu konsep saya SMS ya, berbasis web dan berbasis papan info secara offline. Jadi kami berusaha memadukan karena zaman itu masih SMS ya. Jadi SMS terkirim ke all operator yang sudah kami masukkan di dalam database dan informasinya bisa diakses lewat internet, dan harapan saya untuk setiap desanya, setiap informasi supaya ditulis juga di papan info. Nah, untuk kali ini konsep untuk KIM ya utamanya sama untuk Dinas Pariwisata, pengelola wisata, kami punya program Satu Desa Satu YouTube, di mana YouTube tadi ya kita optimalkan sebagai media TV. Jadi Satu Desa Satu Channel kita fungsikan sebagai TV channel desa. Nah, besar harapan kami dengan adanya program ini, akhirnya ini menjadi kebutuhan ya bagi setiap desa. Nah, jadi menjadi kebutuhan setiap desa tentang program Satu Desa Satu YouTube ini. Karena program kami ini bagaimana nanti implementasinya itu mudah dilakukan dan ada aspek-aspek bisnis
teknisnya, ya, aspek sosialnya, sosial kemasyarakatan, dan sistem informasi. Untuk mengawali kegiatan kami dengan adanya Satu Desa Satu YouTube channel tadi, ya, kami berusaha menampilkan atau membuat kreasi, ya, yang terbarukan, yang akhirnya nanti mungkin banyak mengundang tanya. Insya Allah ini di Sumber Keradenan sama Desa Mangliawan, ya. Insya Allah itu rencana pilot project saya. Jadi untuk mengawali program saya Satu Desa Satu YouTube channel tadi, ya, di desa ini supaya menyiapkan pemuda, ya, memberikan peluang kepada pemuda untuk menjadi admin media sosial. Dan untuk kantornya itu tidak harus berkantor di kantor desa. Karena kantor YouTube channel ini nanti sifatnya itu bisa sampai malam. Karena harapan kami dengan adanya kantor YouTube, ya, yang di setiap desa itu nanti menjadi tempat berkumpulnya anak-anak kreatif, ya, tempat berkumpulnya pelaku-pelaku bisnis, tempat berkumpulnya pemuda-pemuda yang ingin berprestasi. Untuk implementasinya, ya, jadi YouTube channel desa ini kontennya, ya, itu semua kegiatan masyarakat. Semua kegiatan masyarakat, mau jamaah yasin, jamaah tahlil, mau albanjarian, mau bantengan, mau kepangan, ya, mau kerja bakti, ya, mau ceramah agama, bebas. Untuk mengefektifkan Satu Desa Satu YouTube channel ini, karena kita bicara YouTube channel berarti kan ada tim liputan. Nah, untuk mengefektifkan tim liputan YouTube channel ini, ya, implementasinya seperti yang sudah kami lakukan di Sumber Keradenan, minimal setiap RW itu harus membentuk komunitas. Ya. Komunitas itu silakan mau komunitas keagamaan, mau komunitas budaya, komunitas bisnis, komunitas sosial, kelompok-kelompok apa, bebas. Ya. Artinya bebas terbatas, bukan seperti kelompok-kelompok terlarang yang harus kita inikan. Jadi nanti keberadaan kelompok di masing-masing RW tadi, di situ juga harus membuat atau berkesinambungan dengan Satu Desa Satu YouTube channel ini. Di saat di kantor desa itu ada kantor pusat YouTube channel, masing-masing RW nanti ada rumah YouTube. Misalkan di Jepuk ini ada rumah YouTube PJC, Pemuda Jepuk Community. Terus ada lagi rumah YouTube Pemuda Strong. Ada lagi rumah YouTube Bodkit. Ya, nah, dari sini harapan kami nanti dari rumah YouTube ini yang ada di masing RW tadi bisa menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda. Anak-anak muda yang punya kreatif. Nah, pastinya dengan adanya rumah YouTube tadi kan anak muda paling gak bertanya. Ini programnya waris itu apa maneh ono kampung YouTube, ono kampung WhatsApp, ono rumah YouTube. Ya. Akhirnya mengundang tanya. Nah, dari mengundang tanya inilah ini sebuah awalan komunikasi respon dari anak muda. Kita sambut, ya. Kita jawab pertanyaan. Nah, jadi rumah YouTube yang ada di masing-masing RW, ya, itu nanti akan di SK-kan oleh
kepala desa. Jadi merupakan satu komunitas yang punya SK dengan harapan ada legalitas. Saat berkegiatan tadi di situ sudah ada penanggung jawab komunitas tadi adalah kepala desa. Ini kan sangat membantu nanti bagian anak muda. Sehingga dia berkegiatan itu sudah ada koordinasi dengan desa. Dan untuk liputannya, nah di sinilah ya, di saat misalkan kita bikin YouTube channel tadi, misalkan tim liputannya itu misalkan hanya satu yang di pusat, ya. Ini kan ada kendala. Kendala di saat misalkan di RW ada kegiatan, mau ngeliput ini ya pastinya butuh waktu kan. Dari sinilah besar harapan kami. Ya. Keberadaan rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi, di situ ada tim liputan. Jadi nggak usah takut-takut ya di saat meliput itu harus yang profesional, nggak usah. Pokoknya diliput aja sudah, misalkan kerja bakti diliput aja, divideokan. Nggak usah diedit, nggak ada masalah. Misalkan ada kegiatan pengajian atau misalkan yasinan, diliput saja. Nanti hasil liputannya baru disetor ke admin desa. Ya. Admin desa di kantor YouTube pusat. Sehingga setiap ada aktivitas di masing-masing RW yang kita harapkan nanti masing-masing pemuda di RW tadi bisa meliput kegiatan apa saja, tidak terbatas, sepanjang tidak ada unsur sara. Jadi bebas. Cuman tidak bernuansa politik juga, yang karena ini sekarang ini situasinya situasi politik ya. Jadi untuk TV channel desa ini di saat berbau politik itu harus melalui ketentuan-ketentuan. Ya. Kalau sifatnya hanya memperkenalkan diri, ya misalkan kegiatan itu dihadiri caleg segala macam itu tidak masalah. Asal tidak sampai ada kategori sampai gel-gel, misalkan sampai menyebutkan misalkan kayak kampanye itu tidak boleh. Ya. Jadi besar harapan kami dengan adanya program satu desa satu channel ini menjadi satu pemodelan dengan adanya KIM. Ya. Nah, tadi kan kami masih bicara tentang tupoksi dari Kepala Dinas Kominfo tentang terbentuknya KIM, kelompok informasi masyarakat. Jadi nanti konkretnya setiap KIM harus punya YouTube channel dan punya kantor YouTube channel pusat, dan ditindaklanjuti setiap RW ada rumah-rumah YouTube. Ya, sehingga dari itu kita harapkan nanti akhirnya ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Jadi pemerintah tidak terbebani. Mungkin hanya sosialisasi saja. Karena informasi itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Bagaimana nanti masyarakat hari ini berkegiatan itu langsung bisa diketahui satu desa, bagaimana masyarakat di saat mengawali usaha itu, usaha hari ini juga bisa diketahui masyarakat. Itulah sistem yang akan kita bangun. Nah, kami kemarin juga sempat ke Dinas Pariwisata. Ya, kami sempat koordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata ya, terkait dengan desa wisata yang menjadi program. Pada kondisi sekarang banyak ya wisata-wisata yang mulai ada penurunan dari tingkat pengunjung. Karena ya, kita baru terkena wabah penyakit ya yang luar biasa. Udah gitu Agustusan ya, udah gitu masa-masa pendaftaran anak sekolah, sehingga sepi. Sehingga kami pernah berkunjung ke salah satu wisata sampai nggak kuat bayar pegawainya. Nah dari sinilah ya
dengan banyaknya wisata yang ada di masing-masing desa, ini kami menawarkan sebuah manajemen rolling. Jadi manajemen rolling tadi bagaimana wisata tadi ya itu menjadi wadahnya anak muda untuk berkreasi. Ya, bagaimana wisata menjadi agent of change. Ya, sebagai perubahan. Nah, kita kembali lagi dengan adanya satu desa satu YouTube channel tadi. Nah, harapan kami dengan adanya rumah YouTube yang ada di masing-masing RW itu, nanti kita akan memberikan sebuah materi bagaimana menjadi seorang atau menjadi pemuda yang paham tentang event organizer. Ya. Bagaimana pemuda tadi berpeluang di setiap RW-nya tadi secara bergiliran berkegiatan di tempat wisata, ya. Sehingga dari sini akhirnya pihak manajemen ya, tidak terbebani harus menggaji, karena yang kita berlakukan dengan sistem rolling management tadi, bagaimana setiap RW yang ada rumah YouTube-nya tadi, di saat sudah ada kesiapan, ya, sudah komunitasnya sudah solid, menjadi sebuah organisasi event organizer, nah baru mengajukan berkegiatan di tempat wisata tersebut dengan sistem sharing. Ya, jadi mulai tiket masuk sampai parkir itu sharing. Nah, dari sinilah akhirnya pemuda juga tertarik berkegiatan karena mendapatkan penghasilan. Nah, begitu juga dari pihak manajemen wisata. Bagaimana tidak harus keluar modal besar ya dengan gaji bulanan, dengan mengefektifkan manajemen tersebut, akhirnya pemuda masing-masing RW tadi berpotensi untuk berkegiatan secara bergantian. Nah, dari itu rasionya di saat sudah pemuda berkegiatan di sana pastinya akan memviralkan kegiatan tersebut. Di saat yang sudah berkegiatan di sana, misalkan ada 4 komunitas, kan rasionya 4 komunitas yang misalkan terdiri dari 10 orang pemuda tadi misalkan, ya, berarti kan sudah ada 40 pemuda ya, yang membuat konten ya, terkait dengan wisata tersebut sehingga semakin viral. Nah dari sinilah besar harapan kami ya, jadi konten ini ya saya mohon izin ya, ini akan kami kirimkan ya linknya kepada Bapak Bupati Malang, ya, kepada Kepala Dinas Kominfo, kepada Kepala Dinas Pariwisata. Nah, besar harapan kami ya, kami sebagai mantan ASN ya, yang sampai detik ini kami masih tetap berkomitmen menjalankan tupoksi saya sewaktu saya masih di pemerintahan. Ya, semoga niatan baik saya ini juga mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Malang. Ya mungkin itu ya, sekali lagi saya mohon maaf Bapak Bupati di saat saya lancang ya dengan bikin konten ya menyebut nama Bapak ya, memang saya sebut ya nama Bapak Bupati Bapak Haji Sanusi ya. Semoga program saya ini bisa menjadi alternatif dari 2 dinas tersebut untuk diimplementasikan, diterapkan. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Kami Pak Hari Purnomo ya, kami punya media namanya Warisbi, Warung Informasi dan Bisnis ya. Jadi visioner kami 1 RT nanti ada Warisbi, sehingga setiap RT itu ada warung informasi dan warung bisnis. Yang bisa kami sampaikan, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.